Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema berkat Tuhan hari ini adalah sibuk. Apa kabar semuanya? Sama-sama katakan, disayang Tuhan, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Di dunia yang serba cepat, kita sering merasa bangga saat mengatakan, "Aku sibuk," seolah-olah kesibukan menjadi tanda keberhasilan, produktivitas, bahkan kerohanian. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kesibukanku membuatku semakin dekat dengan Tuhan atau justru menjauhkan? Kesibukan bisa menjadi tanda kita sedang berjuang, aktif, atau bertanggung jawab. Namun bisa juga menjadi jebakan yang mengalihkan kita dari hal terpenting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kisah Marta dan Maria sering dianggap kisah kontras antara dua tipe orang Kristen yang sibuk bekerja dan yang diam mendengar. Namun yang menjadi masalah bukan pelayanannya Marta, melainkan prioritasnya. Marta ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus, tapi justru kehilangan kesempatan untuk mendengarkan suaranya secara pribadi. Yesus tidak menolak pelayanan, tetapi ia mengoreksi hati yang lebih fokus pada aktivitas daripada kehadirannya. Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di kaki Yesus. Ini bukan soal pasif atau aktif, melainkan soal menempatkan Tuhan di tempat pertama. Marta adalah contoh orang yang sibuk melayani. Ia melayani Yesus, itu hal yang baik. Tapi Maria memilih duduk diam di kakinya, mendengarkan firman. Yesus tidak menegur Marta karena pelayanannya, tetapi karena ia khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, sehingga kehilangan momen intim bersama Tuhan. Terkadang dalam kesibukan kita di sekolah, di kampus, pekerjaan, atau pelayanan, di media sosial, atau bahkan kegiatan gerejawi, kita lupa duduk di kaki Yesus. Kita mengira aktif berarti rohani, padahal keintiman dengan Tuhan tidak bisa digantikan oleh aktivitas. Mari kita renungkan dan kita sadari, apakah saya memberi waktu khusus untuk Tuhan di tengah kesibukan saya? Apakah saya lebih seperti Marta atau Maria belakangan ini? Apakah saya sibuk untuk Tuhan atau sibuk menggantikan Tuhan? Seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan aktivitas, bahkan dalam pelayanan rohani. Tapi kita bisa lupa berdoa, lupa membaca firman, atau hanya duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Kesibukan tidak salah, tapi menjadi salah saat menggantikan keintiman dengan Tuhan. Sibuk tidak selalu berarti produktif secara rohani. Bahkan bisa jadi kita aktif di gereja, tapi hampa di hati. Kita lelah, kosong, bahkan mulai melayani dengan terpaksa, atau marah karena tidak ada waktu untuk mengisi diri di hadapan Tuhan. Yesus tidak sedang mencari orang yang paling sibuk, tapi orang yang paling dekat dengannya. Kesibukan kita hanya bernilai kalau lahir dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan biarkan dunia yang bising
dan agenda yang penuh mencuri waktu kita untuk duduk di kakinya. Mari kita belajar untuk tidak hanya sibuk dengan banyak hal, tapi juga setia menyediakan waktu untuk duduk mendengarkan firman Tuhan dan mau memilih bagian yang terbaik, yaitu berada dekat dengan Tuhan serta menata prioritas hidup ini agar Tuhan selalu menjadi yang terutama. Tuhan Yesus memberkati, diberkati Tuhan. Salam dan doa kami, Rumah Doa Keluarga. Shalom.